Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menanggulangi masalah tuberkulosis. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2024 meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberi arahan bagi pemerintah daerah bergerak cepat menanggulangi kasus tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidanya sesak nafas disertai batuk kronis. Pemerintah daerah diminta saling berkoordinasi dengan mitra pemerintah, organisasi kemasyarakatan, komunitas, organisasi profesi, dan organisasi lain dalam forum komunikasi dan kolaborasi penanggulangan TBC di Indonesia. Penanggulangan TBC juga sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan penanggulangan TBC seperti COVID-19. Kami titip beberapa Mendagri mohon bantuan agar pemerintah kabupaten kota yang belum mendirikan dan mengaktifkan TP2TB untuk bisa didorong segera merealisasi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan SAR Nasional Kabupaten Natuna melakukan transplantasi terumbu karang di kawasan Pulau Senua, Kepulauan Riau. Transplantasi ini merupakan bagian dari merehabilitasi serta merawat terumbu karang dalam menjaga ekosistem laut di Pulau Ujung Utara Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Segitiga Terumbu Karang, Badan SAR Nasional bersama personil keamanan laut dan penggiat wisata dan berbagai komunitas peduli lingkungan hidup melakukan transplantasi terumbu karang di perairan Pulau Senoa, Kepulauan Riau. Ahli Pranata Pencarian dan Pertolongan Pertama Basarnas Natuna, Dwiki Hermawan, mengatakan bahwa selain peringatan Hari Terumbu Karang pada 9 Juni, kegiatan tersebut juga sebagai peringatan Hari Laut Sedunia pada 8 Juni. Menurutnya, aksi ini merupakan upaya melestarikan keanekaragaman hayati sekaligus mengembangkan wisata bawah alam bawah laut. Pembersihan di lingkungan Pulau Senoa dan selanjutnya bentar lagi akan kita laksanakan penanaman terumbu karang yang akan kita bagi, ada tim yang dari selam di bawah dan ada tim yang dari atas yaitu adalah yang snorkeling. Dan ini adalah tentunya untuk kelestarian lingkungan yang dimana kita tahu sendiri Senoa ini adalah pusat wisata yang paling dekat di Ranai di Natuna sendiri yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Di kesempatan yang sama, Ketua Komunitas Jelajah Bahari Natuna, Kerman, mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Basarnas Natuna. Ia menilai kondisi terumbu karang di Natuna semakin mengkhawatirkan karena banyak yang hilang akibat pemanasan global. Oleh karena itu, ia pun mengajak semua pihak untuk terlibat langsung dalam upaya pelestarian bawah laut Natuna, sehingga Natuna dapat semakin dikenal sebagai surga bawah laut di ujung utara Nusantara. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Pemkab Kepulauan Talaut menggelar high-level meeting tim pengendalian inflasi daerah. Kegiatan yang digelar di Wanala Malo ini melibatkan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk memperkuat sinergitas ketahanan pangan. Mengusung tema sinergi dan inovasi penguatan ketahanan pangan strategis, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar high-level meeting tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Yohanes Kamagi mengungkapkan, Pemkab telah meletakkan peta jalan pengendalian inflasi sejak tahun 2020. Melalui gerakan Talaut menanam di 142 desa memiliki kelompok tani diwajibkan untuk menanam tanaman pangan kebutuhan pokok, seperti umbi-umbian, hortikultura, dan tanaman pangan lainnya. Bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Talaut sudah kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam masa pandemi sebelumnya kami membuat sebuah inovasi yaitu Mabaila, yaitu di mana kami melakukan penanaman dan untuk komoditi-komoditi termasuk komoditi yang pengganti karbohidrat ataupun diversifikasi pangan, sehingga ini juga menjadi sebuah inovasi dalam rangka upaya kita mengendalikan inflasi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Andri Prasmuko, menyatakan ketahanan pangan berperan penting dalam terjadinya inflasi. Jika stok pangan berkurang, maka mengakibatkan kenaikan harga dan memicu inflasi. Hal ini diantisipasi BI Sulut dengan membuka pilot proyek ketahanan pangan melalui pemberian sejumlah bantuan sektor pendidikan, UMKM hingga pertanian. Ini ada salah satu wujud upaya sinergi bersama dengan pemerintah daerah di sini. Kami mensupport untuk para petani. Kami tidak bisa mensupport semua, maka ada petani-petani champion yang memang sudah didiskusikan dengan pemerintah daerah, itu yang kita bimbing. Kita berikan bantuan teknis, sekaligus juga peralatan dan pupuk. Kemudian nanti para petani champion ini diharapkan juga mengembangkan ilmunya kepada petani-petani yang lain. Harapannya produktivitasnya semakin baik, meningkat, dan tentunya selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Talaut. Deputi Kepala BNPB Bidang Pengelolaan Potensi Perbatasan Irjen Mahruzi Rahman yang mewakili Mendagri Tito Karnavian turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Pasalnya, Pemkab Talaut mampu mendorong ekonomi nasional dengan meningkatkan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2023 di angka 5,3%. Dengan adanya bantuan-bantuan ini, mudah-mudahan ke depan untuk Kabupaten Talaut ini bisa lebih meningkatkan lagi pertumbuhan ekonominya, peningkatan lagi ketahanan pangannya untuk mengatasi inflasi yang ada di wilayah Kabupaten Talaut. Demikian. Masyarakat penerima bantuan mengaku bersyukur atas berbagai dukungan oleh Bank Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam program literasi yang sudah dikembangkan di Sekolah Dasar Negeri Lirung, maka saya berterima kasih kepada Bank Indonesia yang juga memberikan bantuan hibah buku dan sangat bermanfaat untuk membangkitkan minat baca dari peserta didik yang ada di Sekolah Dasar Negeri Lirung. Saya sangat bersyukur kepada pemerintah kabupaten dan juga perwakilan Bank Indonesia yang boleh membantu kami sebagai petani abaka, dan lewat bantuan ini, alat yang diberikan ini kepada kami akan pakai semaksimal mungkin untuk kebutuhan dalam rangka mensejahterakan ekonomi kami sebagai petani abaka. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.